Nyi Roro Kidul menunaikan haji. Seorang raja yang memiliki indera keenam melihat Nyi Roro Kidul melaksanakan ibadah haji di Baitullah Makkah, Arab Saudi. Bahkan konon katanya usai melaksanakan ibadah haji tersebut, nama Nyi Roro Kidul pun berubah dengan nama yang sangat islami. Sebagian orang mungkin mempercayai kisah tersebut, namun sedikit juga yang tidak percaya dan menganggap hanya dongeng belaka. Dalam mitologi Jawa, Nyi Roro Kidul adalah sosok dunia lain terkenal dan sangat berkaitan erat dengan ilmu spiritual. Dia juga diyakini sebagian masyarakat sebagai penguasa pantai selatan atau Ratu Pantai Selatan. Konon Nyi Roro Kidul adalah seorang putri cantik dari kerajaan Pajajaran. Dia kemudian mengalami penyakit kulit yang menjijikan akibat diguna-guna oleh seorang dukun. Karena keadaan itu, dia kemudian melarikan diri ke Laut Selatan dan melompat ke laut yang berombak sangat ganas. Selanjutnya, para lelembut mengangkatnya menjadi Ratu Pantai Selatan yang kini populer disebut Nyi Roro Kidul. Lantas, benarkah Nyi Roro Kidul beragama Islam dan berhaji? Boleh percaya atau tidak, penguasa pantai selatan itu ternyata sudah berhaji dan kini dipanggil Hajah Siti Syarifah. Mantan ketua pemuda Muhammadiyah bertemu dengan Raja Ternate, yakni Sultan Muzaffar Shah, saat beribadah haji di Makkah, Arab Saudi. Pertemuan itu membawa kabar amat menarik. Sultan Muzaffar diyakini memiliki indera keenam, mengaku melihat Nyi Roro Kidul ikut berhaji dengan menggunakan pakaian haji berhijab. Paginya Nyi Roro Kidul ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji berbarengan dengan para penguasa alam lain di luar manusia. Dia terlihat di antara kerumunan manusia di Padang Arafah. Bahkan, menurut Profesor Bambang Pranowo, guru besar sosial dan antropologi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2005 ketika ada Haji Akbar, Nyi Roro Kidul pun ikut berhaji. Namun kala itu Sultan Muzaffar belum bisa diwawancarai mengenai kisahnya bertemu dengan Nyi Roro Kidul karena sedang sakit. Berita mengenai Nyi Roro Kidul sudah bergelar hajah ini ternyata sudah lama tersebar di kalangan spiritual Jawa. Dampak positif kabar Nyi Roro Kidul masuk Islam dan telah dihaji itu rupanya diyakini oleh orang-orang Jawa di sekitar Gunung Lawu, tempat yang dikenal sebagai dukun-dukun sakti. Mereka mempercayai jika ingin menghadap sang ratu harus menggunakan pakaian muslim. Mereka merasa malu menggunakan pakaian yang dianggap belum mencerminkan busana muslim. Bahkan, orang-orang di sekitar Gunung Lawu mulai belajar agama Islam. Jika dulunya mereka hanya pakai kemben atau kebaya, kini mereka memakai pakaian muslim lengkap dengan hijab. Bahkan sang ratu pun dalam perwujudannya sudah tidak lagi memakai kemben seperti pada lukisan, dan dia kini menutup auratnya termasuk memakai hijab setelah berhaji. Nyi Roro Kidul atau Nyai Roro Kidul sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa. Nyi Roro Kidul merupakan sesosok roh atau dewi dan dikenal sebagai Ratu Laut Selatan atau Samudra Hindia. Konon Nyi Roro Kidul merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tiri. Kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi. Selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda. Masyarakat Sunda mengenal legenda mengenai penguasa spiritual Laut Selatan Jawa Barat yang berwujud perempuan cantik yang disebut Nyi Rara Kidul. Legenda yang berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran
berumur lebih tua daripada legenda kerajaan Mataram Islam dari abad ke-16. Penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda mengarahkan legenda Ratu Laut Selatan Jawa kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua lagi, Dewi Prahindu Buddha dari Samudra Selatan. Ombak Samudra Hindia yang ganas di pantai selatan Jawa, badai serta terkadang tsunaminya kemungkinan telah membangkitkan rasa hormat serta takut terhadap kekuatan alam yang kemudian dianggap sebagai alam spiritual para dewata serta lelembut yang menghuni lautan selatan yang dipimpin oleh ratu mereka, sesosok dewi yang kemudian diidentifikasikan sebagai Ratu Kidul. Selain ombak besar dan sejumlah misteri yang belum terungkap, pantai selatan memiliki mistis yang sangat kuat. Karenanya hingga sekarang di zaman modern ini pun masyarakat masih kerap mempertanyakan asal-muasal legenda Nyi Roro Kidul tersebut. Masih dijumpai hingga kini masyarakat melakukan ritual di pantai selatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mitos adalah cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu, mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa tersebut, mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib. Sebuah artikel Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI menyebutkan, masyarakat sebetulnya mempunyai pengetahuan berbasis kearifan lokal dalam bentuk mitos dan dongeng untuk menyikapi terjadinya bencana. Mitos dan dongeng sebetulnya bentuk keingintahuan masyarakat pada masa lalu terhadap peristiwa alam. Penemuan fakta, sains memang dapat berkembang dari mitos. Mitos Nyi Roro Kidul Laut Selatan selalu dihubungkan dengan keberadaan Nyi Roro Kidul. Mitos ini melegenda dalam kehidupan masyarakat yang mempercayai bahwa Nyi Roro Kidul merupakan penguasa Laut Selatan. Dia digambarkan sebagai sosok wanita berparas cantik dan bergaun hijau. Di Laut Selatan, dia memiliki tahta pada kerajaan besar yang terdiri atas para lelembut atau makhluk halus. Berbagai ritual kerap dilakukan warga di sekitar pantai selatan sebagai ungkapan terima kasih kepada Nyi Roro Kidul.